Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Nur Astikin, Saya Aprilia Dwi Kurniasi. Saya Nur Intan Saparita. Saya Asif. Di sini kami akan menjelaskan Materi mengenai konsep manajemen, fakta-fakta pentingnya manajemen pendidikan, dan konsep pendidikan dan organisasi, kemudian dasar-dasar dan tujuan manajemen pendidikan, dan unsur-unsur manajemen pendidikan serta prinsip-prinsip manajemen, Ruang lingkup manajemen pendidikan dan fungsi manajemen pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum April. Waalaikumsalam Sikin. Bolehkah saya bertanya sedikit tentang apa itu konsep manajemen dan fakta-fakta pentingnya manajemen pendidikan? Ya, silakan. Nah, kalau boleh tahu, menurut April sendiri yang April ketahui apa sih itu konsep manajemen pendidikan? Konsep manajemen pendidikan menurut saya itu manajemen itu kan berarti mengatur atau mengendalikan sesuatu dengan seefisien mungkin. Dan manajemen sering digunakan dalam kegiatan perekonomian untuk memanajemen modal, kegiatan dan sebagainya. Nah, contohnya itu manajemen keuangan. Nah, di sini konsep manajemen itu merupakan sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang memiliki organisasi tersebut. Oh, baiklah. Untuk pertanyaan yang kedua itu apa sih fakta pentingnya manajemen pendidikan dalam kehidupan kita itu apa? Fakta pentingnya manajemen pendidikan itu manajemen pendidikan itu kan harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan impact yang diinginkan. Nah, kenyataannya itu kan banyak institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Pendidikan yang visioner contohnya itu memiliki visi yang jelas akan menghasilkan keluaran yang berkualitas. Dari sanalah pentingnya manajemen pendidikan diterapkan. Nah, ada pula manajemen yang digunakan di sini masih konvensional sehingga kurang bisa menjawab tantangan zaman. Nah, hal ini mengakibatkan sasaran-sasaran modal pendidikan yang seharusnya bisa dipenuhi ternyata tidak bisa diwujudkan gitu. Dan terkadang pengelolaan pendidikan itu tidak menyadari akan hal seperti itu. Jadi manajemen pendidikan ini merupakan sumber daya pendidikan seperti guru, sarana, dan prasarana seperti perpustakaan, laboratorium untuk mencapai sebuah tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih April sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sudah mungkin cukup 2 pertanyaan saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam Asih. Di sini saya sedikit bertanya tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Iya. Menurut Intan sendiri apa itu ruang lingkup manajemen pendidikan? Di sini kita kan membicarakan tentang sedikit ruang lingkup manajemen. Dalam membicarakan hal ini, ruang lingkup manajemen pendidikan ini akan meliputi dari 4 sudut pandang, yaitu dari sudut wilayah kerja, objek, fungsi atau urutan kegiatan dari pelaksanaan ruang lingkup menurut wilayah kerja. Lalu, ruang lingkup itu meliputi wilayah kerja, 1 kabupaten atau kota. Meliputi semua urusan pendidikan, memuat jenjang dan jenis manajemen pendidikan 1 untuk unit kerja. Pengertian dalam manajemen unit ini lebih diberatkan pada 1 unit kerja yang langsung
menangani pekerjaan pendidik, misalnya yaitu sekolah, pusat latihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus. Dengan demikian, ciri-ciri unit tersebut adalah yaitu yang pertama itu memberi pelajaran, dan yang kedua memberi bahan yang diajarkan, lalu menerima pelajaran. Selanjutnya, apa itu fungsi manajemen pendidikan? Yang menurut saya ketahui itu fungsi manajemen itu ada 8, yaitu yang pertama itu planning, yaitu kita lebih membatas yang kompleks, merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai. Selanjutnya itu yang kedua, organizing. Organizing adalah perkelompokan kegiatan yang diperlukan, yaitu penempatan susunan organisasi serta tugas dan fungsi diri setiap unit yang ada dalam organisasi. Lalu yaitu yang ketiga, projecting, yaitu kegiatan meramalkan, mengadakan tafsiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, itu staffing. Staffing itu merupakan salah satu fungsi manajemen yang beberapa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangan sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi itu tersebut dan yang akan kita tujuan. Itu yang kelima itu directing itu merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha, yaitu seperti memberi bimbingan, lalu memberi saran, memberi masukan atau perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan, kepada peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Yaitu ada yang keenam itu ada coordinating. Coordinating adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan. Contohnya itu kekosongan kegiatan dan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelenggarakan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah. Selanjutnya itu yang ketujuh, yaitu ada motivating atau pendorongan kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa seperti pemberian inspirasi atau semangat dan dorongan kepada bawahan. Selanjutnya itu yang kedelapan, yaitu ada controlling. Controlling itu bisa dikatakan atau pengawasan, sering disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi. Dan yang kesembilan itu, yang terakhir ada reporting. Reporting itu bisa dikatakan atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Baik, terima kasih Intan atas waktunya. Baik, terima kasih kembali Asih. Assalamualaikum Asih. Waalaikumsalam April. Boleh saya meminta waktunya sebentar? Boleh. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit mengenai unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Anda, apa sih itu unsur-unsur manajemen pendidikan? Kalau unsur-unsur manajemen dalam pendidikan, menurut saya nih, manajemen sebagai suatu sistem tidak bergerak, statis, melainkan secara dinamis, fungsional, mensinergikan unsur-unsur pendukung dalam rumusan seperti planning, organizing, actuating, dan motivating, plus controlling. Sistem ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain yang merupakan syarat dari rukunnya. Jadi begitu ya. Lalu selanjutnya, menurut Anda, apa sih itu prinsip-prinsip manajemen pendidikan? Kalau prinsip-prinsip manajemen pendidikan,
merupakan memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, relativitas nilai-nilai, prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas dan nilai-nilainya. Itu saja sih yang saya ketahui. Ya, jadi begitu ya. Baik, terima kasih Saudari Asi atas waktunya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum Nurasikin. Waalaikumsalam Intan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Nurasikin mengenai konsep pendidikan dan organisasi pendidikan. Menurut Sikin itu gimana? Menurut saya sendiri konsep pendidikan dalam organisasi itu merupakan suatu usaha untuk kita menarik seseorang agar memberikan ilmu pengalaman itu baik di luar mata pelajar maupun di dalam mata pelajaran di sekolah itu. Nah, seperti suatu contohnya ini kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam pramuka. Nah, di situ kita memberikan pengalaman untuk orang tersebut agar menjadi pribadi yang kayak disiplin gitu. Nah, sepertilah yang saya ketahui. Baiklah, terima kasih. Yaitu selanjutnya itu dasar-dasar dan tujuan manajemen pendidikan itu menurut Sikin gimana? Nah, tujuan manajemen ya. Tujuan manajemen itu untuk memberikan sekolah itu bermutu gitu, ataupun warga-warga sekolahnya itu menjadi warga sekolah yang bermutu, yang relevan. Nah, seperti contohnya itu misal kepala sekolah itu harus memberikan contoh yang baik bagi sekolahnya sendiri gitu. Nah, agar terciptanya suatu sekolah yang terakreditasi yang bagus, bermutu yang bagus dalam mendidik, dalam memberikan pengajaran yang baik untuk baik dari bawahannya maupun anak murid-muridnya itu. Itu saja sih Intan. Baiklah, terima kasih Nurasikin atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, mungkin itu saja sedikit materi dan video yang kami lakukan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kekurangan datangnya dari diri kami sendiri dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.